kan single ya. Saya dengan keluarga satu-satu yang punya keluarga tuh saya satu di Pak Budi situ, Pak Budi agak jauh. Nah akhirnya jadi dia Mario Teguh ini sering ke tempat saya itu sore, tapi tuh berangkat tuh tidak punya beasiswa loh waktu TK. Jadi cuma kemauan sendiri aja. Kemauan sendiri supaya MBA, dia dapat MBA, tapi dia kerjanya melukis pinggir jalan itu, sama bersih-bersih rumah. Jadi musim summer orang pindah, dia kerjanya bersih rumah. Bersih rumah, apa aja dia kerja, bersih kebun. Dia kena pintar ngelukis, dia jualan lukisan kecil-kecil. Kalau musim Natal dia bikin ucapan Natal itu ya. Dia pergi sengaja kota ramai ke Chicago sana dia, di Bullock Park. Jadi orang hebat itu kan. Itu Mario Teguh. Jadi fighting spirit yang luar biasa ya. Tidak ada beasiswa. Orang apa dia? Hah? Orang mana dia asli? Surabaya, dari sana dia Pak, dari Malang. Malang. Ya Malang. Nah sekarang dia jadi luar biasa, begitu pulang sekolah itu kerja di Bank Citibank, setelah itu dia jadi pembicara itu, dia dekat entrepreneur yang sekarang udah luar biasa man. Jadi kalau ngundang itu ceramah 1 kali 40 juta ya. Wih. Ngomong 2 jam itu 40 juta. Itu belum termasuk pesawat eksekutif 2 seat, dia dengan istrinya ditambah sekretaris 3 seat. Dua eksekutif, 1 kelas ekonomi dan 1 hotel. Itu ongkosnya. Jadi artinya seperti itu. Nah, kembali ke cerita kita tadi kan, Tugu Monas itu kenapa dia itu ada yang bermimpi. Yang bermimpi itu adalah Bung Karno. Pada waktu Bung Karno itu berkunjung ke Amerika tahun 56, presiden itu masih Dwight Eisenhower pada waktu Amerika. Nah Bung Karno bagian yang pernah ke Amerika, jadi lihat dari Gedung Putih seberang ke sana itu adalah gedung DPR-nya, Capitol ya, Capitol. Sini itu White House, sana Capitol, jarak kira-kira 1 kilo. Di tengah-tengahnya ada tugu. Tugu kemudian dibikin sedikit tempat air kiri kanan itu tugunya, nah. Kayak tugu di Surabaya tuh, tapi ada kolam kecilnya ya. Nah Bung Karno itu melihat itu tuh dia berpikir, kata Bung Karno, saya akan buat tugu yang lebih bagus dari ini Jakarta. Tahun 56. Maka dibuatlah Monas. Jadi dunia ini selalu diciptakan 2 kali. Ciptaan pertama itu adalah impian, dreams. Ciptaan kedua itu adalah realitas. Jadi kalau Anda baca buku Stephen Covey ya tentang The 7 Habits of Highly Effective People itu, pertama itu sebat dream. What is your dreams? Kita mau apa? Harus jelas dibuat ya. Itu sebabnya kenapa universitas, perusahaan punya visi, punya misi sekarang. Karena everything start from your dreams. Seperti saya tadi baru sekarang saya sadar tentang saya nempelin gambar, itulah visi. Gambar toko terkenal tadi, gambar pesawat tadi, that's a dream. Sekarang wallpaper. Jadi kenyataan hampir semua itu sudah pernah naik pesawatnya. Tidak ada yang tidak pernah naik, termasuk Swiss Air yang terakhir kemarin saya kadang-kadang terbang dari mana itu saya naik pesawat-pesawat yang sebelum ada itu. Jadi that's the dream yang dikasih. Nah ini contoh dari gimana sebenarnya sukses. Ada satu orang kaya raya di Jakarta itu tamat kelas 3 SD, menjadi motivator hebat. Ada yang tahu siapa namanya? Hanya tamat kelas 3 SD, tidak sekolah. Motivator. Orang Cina. Arif. Oh, Arif. Arif Wongso. Ya. Arif Wongso itu cuma kelas 3 SD. Tapi belajar sendiri, sekarang jadi motivator hebat juga, pembicara yang ya tidak jauh dengan si Mario Teguh. Itu contohnya. Jadi semua it's on us gitu ya. Jadi orang tidak lihat kita punya gelar, tapi kita punya apa. Bagus sih punya gelar, oke okay ya. Tapi the first thing yang dilihat tuh, you bisa buat apa gitu. Itu yang nomor 1. Jadi kompetensi. Kenapa saya kata gitu? Di Jogja tuh bejibun dokter kayak saya ini, tapi yang bekerja di mancanegara itu berapa orang? Dan nggak punya tekad, nggak punya guts, nggak punya keberanian. Nah itu yang penting. Jadi kita punya apa, kita mau apa.
Nah inilah yang harus kita miliki. Pertama dengan tujuan yang macam-macam tadi. Tentu yang pertama pada diri kita sendiri, pada keluarga kita punya dream. Tetapi begitu kita melihat orang seperti Rasis Sanitioso sukses katakanlah menjadi dekan di Sobo, kan saya ikut bangga juga. Begitu saya makan di restoran yang tadi saya katakan di Vancouver, restoran Malaysia, ternyata orang Indonesia, saya bangga juga. Secita kemana-mana, ada orang Indonesia loh. Jadi that's part of you make orang lain happy. Jadi kesuksesan kita itu bukan hanya untuk kita sebenarnya, untuk banyak orang. Coba nih, kalau saya ngajar mengenai yang shopping itu ya, orang-orang Indonesia yang sana bangga sekali, dosen Indonesia ngajar timur. Iya kan ya? Coba. Jadi our success is for everybody, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Orang tua kita bangga, teman-teman kita bangga, memotivasi orang lain. Demikian juga kalau kita sukses segala bidang, seperti Bob Sadino segala macam tadi, sama, membuat orang lain menjadi sangat-sangat bahagia. Nah, jadi itu yang saya lihat. Nah, tentu saja semua ini sukses itu tidak bisa dengan modal dan kultur. Pikirannya harus jalan juga. Oleh karena itulah Tuhan memuliakan mereka yang rajin menambah pengetahuan itu. Perlu struggle. Iya, menambah pengetahuan itu bisa lewat jalur formal kayak Anda masuk perguruan tinggi, tapi bisa juga belajar dari alam. Seperti orang kayak Ari Wongso, kayak Bob Sadino, dia belajar gurunya alam. Demikian juga si Agus Salim ya, gurunya alam ya. Termasuk Adam Malik tadi yang orang sukses, gurunya alam. Dia jadi hebat. Termasuk Hamka. Ya Hamka itu waktu saya turun itu ada namanya kelok ampe-ampe. Jadi kalau kita pergi ke danau Maninjau itu, belum pernah ke Padang ya? Belum. You turun itu ke danau itu tuh ada kelok 44 kali itu, pusing membuat. Kelok itu kan gini, 44, maka disebut kelok ampe-ampe. Empat. 44 kali belok Empat tadi. ampe-ampe ya. Makanan liyo ya. Ya, begitu sampai ke danau, ternyata bekas Gunung Merapi itu, Gunung Merapi ya. Di Danau Maninjau itu, di situ ada rumah Hamka. Di situ saya bercucuran air mata. Melihat orang seperti saya 2 kali saya bercucuran air mata lihat tokoh hebat ini. Saya pertama cerita dulu Pak Hamka ini. Rumah kecil dia tuh sekarang jadi museum di sana. Orang tidak pernah sekolah, dia menulis berapa hebat, dapat gelar doktor. Padahal sekolah tidak pernah. Tapi orang akui dia mengajar di Al-Azhar, mengajar di Jakarta, dan sekolah itu. Ya itu contoh. Jadi artinya you have a guts, kemauan, ya kita bisa. Itu yang saya. Yang kedua, saya terharu dan fotonya ada ya. Jadi saya itu waktu SD itu persis kisah Laskar Pelangi itu. Jadi kalau Laskar Pelangi kan terharu kita itu. Jadi kalau waktu saya di SD itu, sekolah tuh SD nomor 2 namanya, itu dekat kuburan Belanda itu, Kerkop namanya kalau sana kuburan Belanda. Kemudian ada kelas saya itu kan memang sekolah yang desa ya, sekolah di desa gitu. Jadi kan tidak pakai tembok itu kan, sekolah papan itu loh. Jadi digantung di sana ada orang brewok itu, saya tidak tahu dia siapa. Lama-lama baru saya tahu ternyata orang tuh Abraham Lincoln. Iya, yang brewok itu kan, persis ceritanya si Laskar Pelangi kan, itu kan sekolahnya bolong-bolong, baca ada cerita Laskar Pelangi itu bagus sekali kan, bolong-bolong ditutup lubang itu pakai gambar Oma Irama kan, dia tidak tahu itu Oma Irama kan, ceritanya gitu kan, lama-lama kan baru tahu. Itu juga, akhirnya saya tahu nih Abraham Lincoln, saya baca cerita, itu juga salah satu motivator saya. Cerita Abraham Lincoln itu, jadi dia itu, waktu saya di SMA saya baca buku tentang dia, dapat kiriman dari USIS, United States Information Service, cerita tentang Abraham Lincoln, buku kecil. Setelah itu saya dikasih buku oleh teman, judulnya The Poor Who Become Famous, bahasa Inggris, si miskin yang menjadi orang terkenal. Iya, si miskin yang terkenal. Cerita orang-orang hebat, termasuk Ben Franklin segala macam, termasuk Calvin Coolidge yang di sana. Saya baca. Nah cerita si Abraham Lincoln ini begitu susahnya. Dia bersekolah jalan kaki itu pulang pergi di tengah hutan itu 22 kilo. You bayangkan musim salju. Kemudian tempat tidurnya itu saya masih menyaksikan karena itu rumah dia tuh dijadikan museum ya. Jadi waktu saya sampai ke sana tuh saya langsung keluar air mata.
dengan anak